semua, perkenalkan nama saya Desi Rahmahanisti dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan mendemokan website yang telah saya buat dengan judul Website Pengaduan Sarana dan Prasarana Sekolah. Tujuan website ini dibuat adalah memudahkan sekolah dalam proses penanganan pengaduan siswa secara digital. Aplikasi yang saya kembangkan ditujukan untuk dua jenis pengguna utama, yaitu siswa dan admin atau pihak sekolah. Siswa berperan sebagai pengguna yang dapat menyampaikan aspirasi, masukan, maupun pengaduan secara langsung melalui sistem. Dengan adanya aplikasi ini, siswa memiliki media yang lebih praktis, terstruktur, dan terdokumentasi dibandingkan cara manual. Sementara itu, admin berperan sebagai pengelola sistem yang bertugas memantau, memeriksa, serta menindaklanjuti setiap aspirasi atau pengaduan yang masuk. Fitur utama dalam aplikasi ini meliputi proses pengiriman aspirasi atau pengaduan, pengelolaan data oleh admin, sistem notifikasi, serta fasilitas pencarian dan filter data untuk mempermudah pengelompokan informasi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur cetak laporan dalam bentuk PDF, sehingga data yang ada dapat digunakan sebagai arsip maupun bahan evaluasi. Fitur-fitur ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan informasi agar lebih efisien, rapi, dan mudah diakses. Dalam hal hak akses, sistem membedakan peran pengguna untuk menjaga keamanan dan keteraturan data. Siswa hanya dapat mengirim aspirasi dan melihat data miliknya sendiri, sehingga privasi tetap terjaga. Sedangkan admin memiliki hak akses yang lebih luas, seperti melihat seluruh data, melakukan validasi, mengelola isi data, hingga mencetak laporan. Pembagian hak akses ini penting agar setiap pengguna hanya dapat melakukan tindakan sesuai dengan perannya. Dari sisi teknologi, aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Untuk penyimpanan data, aplikasi menggunakan database MySQL yang berfungsi menyimpan seluruh informasi secara sistematis. Kombinasi teknologi ini memungkinkan aplikasi berjalan dengan stabil, terorganisir, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Splash screen adalah tampilan pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Halaman ini berfungsi sebagai identitas awal aplikasi, sekaligus memberikan kesan profesional kepada pengguna. Pada splash screen aplikasi ini ditampilkan logo aplikasi sekolah sebagai branding utama, nama aplikasi agar pengguna langsung mengetahui sistem yang digunakan, animasi atau transisi sederhana untuk meningkatkan pengalaman visual, loading indicator yang menandakan sistem sedang mempersiapkan data. Selain aspek visual, splash screen juga memiliki fungsi teknis, yaitu memberi waktu sistem untuk inisialisasi konfigurasi, memuat resource penting seperti koneksi database atau session, mengarahkan pengguna ke halaman login secara otomatis. Dengan adanya splash screen, aplikasi terasa lebih rapi, modern, dan siap digunakan. Selanjutnya, halaman register. Halaman register digunakan oleh siswa baru untuk membuat akun sebelum dapat login ke sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi data identitas yang diperlukan agar akun valid dan dapat dikenali oleh aplikasi. Komponen yang tersedia pada halaman register, NIS, berfungsi sebagai identitas unik siswa. Data ini penting untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar terdaftar. Nama lengkap digunakan untuk menampilkan identitas pengguna di dalam sistem. Kelas, jurusan, menyimpan informasi akademik siswa untuk kebutuhan data dan pengelompokan. Sandi, password, digunakan untuk keamanan akun, konfirmasi sandi,
Digunakan untuk memastikan password yang dimasukkan benar dan tidak salah ketik. Ikon tampil, sembunyikan sandi, membantu pengguna mengecek input password. Tombol register digunakan untuk menyimpan data ke database. Link login disediakan bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Proses validasi sistem. Saat tombol register ditekan, sistem akan melakukan pengecekan. Semua kolom wajib terisi. NIS tidak boleh duplikat. Password memenuhi syarat keamanan. Konfirmasi sandi harus sama. Jika registrasi berhasil, data pengguna disimpan ke database. Sistem menampilkan notifikasi sukses. Pengguna dapat melanjutkan ke halaman login. Jika registrasi gagal, sistem menampilkan pesan error yang jelas. Pengguna diminta memperbaiki data. Tujuan halaman register. Halaman ini memastikan setiap akun yang dibuat memiliki identitas yang valid, tidak terjadi duplikasi data, aman untuk digunakan dalam sistem. Izin digunakan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar. Pengguna cukup memasukkan NIS, username sebagai identitas akun, sandi, password. Untuk keamanan, sistem akan memverifikasi data. Jika benar, pengguna masuk ke dashboard. Jika salah, muncul pesan kesalahan. Halaman ini berfungsi menjaga keamanan dan hak akses pengguna dalam aplikasi. Yang pertama, kita coba untuk login ke role siswa. Nah, di bagian dashboard terdapat card kesimpulan dari menu-menu yang ada di role siswa. Yang pertama ada card welcome dilanjut nama siswa dan deskripsi singkat. Lalu ada card aspirasi menunggu, card aspirasi diproses, dan card aspirasi selesai. Ketiga card ini menampilkan total berapa aspirasi di masing-masing status. Terus di bawah card itu ada status aspirasi terbaru yang diinputkan oleh siswa atas nama Desi. Selanjutnya menu aspirasi. Di menu aspirasi terdapat beberapa data yang wajib diisi, dan di dua data NIS dan nama siswa itu otomatis muncul berdasarkan data siswa yang masuk. Terus ada data lokasi, kategori, bukti, dan keterangan. Setelah siswa menyimpan data otomatis masuk ke status menunggu. Di proses menunggu sudah dilengkapi oleh fitur pencarian berdasarkan NIS, nama, dan lokasi, lalu ada filter berdasarkan tanggal, dan sort by data terbaru ke terlama dan sebaliknya. Lalu di bagian aksi terdapat view atau detail. Di aksi detail ini menyediakan fitur simpan bukti, sebagai cetak dan button kembali. Lalu di status diproses juga sama dengan status menunggu, begitupun dengan status selesai. Lalu kita juga menyediakan notifikasi yang tersambung dengan admin, jadi ketika admin memperbarui status siswa, akan ada notif yang masuk. Terakhir menu profil. Di menu profil terdapat detail profil siswa, berisi nama lengkap dan NIS, dan ada ganti kata sandi. Ini digunakan ketika siswa ingin mengganti kata sandi. Dan terakhir, fitur logout ketika siswa selesai melakukan aspirasi dan ingin kembali. Nah, kita ke role admin. Kita login dulu. Di role admin kurang lebih sama seperti role siswa. Yang pertama ada menu dashboard. Card-card di menu dashboard ini sama halnya seperti dashboard di role siswa. Bedanya di bagian card data siswa,
Card ini memunculkan total data siswa di database. Selanjutnya ke menu aspirasi. Di menu aspirasi ini, terdapat dua tab, yaitu tab menunggu dan tab diproses, dengan disempurnakan menggunakan angka di belakang. Judulnya sebagai total data yang ada di masing-masing tab. Lalu sama halnya seperti tabel di role siswa, tabel di role admin juga menyediakan fitur cari berdasarkan nama siswa, kategori, dan lokasi. Lalu fitur filter tanggal, dan fitur short by terbaru, terlama, dan sebaliknya. Bedanya, di role siswa terdapat fitur cetak. Ketika admin mengklik button cetak ini, cetak akan menampilkan pilihan untuk cetak berdasarkan tanggal, bulan, dan opsi cetak semua. Ketika admin tidak memilih salah satu opsi, maka akan ada peringatan untuk memilih opsi terlebih dahulu. Lalu ketika admin sudah memilih opsi dan melakukan cetak, cetak otomatis mendownload hasil cetaknya. Seperti berikut hasilnya. Lalu di bagian aksi, sama ada aksi simpan bukti seperti di role siswa, tapi bedanya di role admin ada tambahan aksi edit. Aksi edit ini untuk mengedit statusnya. Lanjut ke menu data siswa. Di data siswa digunakan jika siswa lupa kata sandi, admin dapat mereset kata sandinya. Lalu ada pilihan untuk yakin mereset kata sandi. Jika diklik ya, reset, maka akan menampilkan berhasil reset data disusul dengan sandi barunya yang diberikan ke siswa. Dan dilengkapi dengan cari berdasarkan NIS, nama, dan kelas untuk memudahkan pencarian data siswa. Lalu ada menu history, digunakan untuk status selesai, dan isinya juga sama seperti status menunggu dan diproses tadi. Lalu ada fitur notifikasi juga yang terhubung dengan role siswa. Jadi ketika siswa menambah aspirasi akan ada notifikasi ke admin. Lalu yang terakhir, menu profil yang digunakan admin untuk keluar, ada website. Sekian demo program website, pengaduan, sarana, dan prasarana sekolah. Kelebihan website ini adalah tampilannya bersih dan rapi, sehingga membuat user lebih nyaman ketika menggunakan. Kekurangan website ini adalah fitur notifikasi role siswa belum sempurna, dan masih ada beberapa detail kecil yang perlu diperbaiki. Rencana pengembangan selanjutnya adalah memperbaiki detail kecil yang masih kurang, supaya bisa lebih baik. Sekian demo program dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.